Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pemanasan global, menyebutkan penyebab pemanasan global, menjelaskan dampak yang ditimbulkan, dan menemukan solusi untuk mengurangi pemanasan global, lalu membuat poster ajakan menjaga lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian merasa bahwa cuaca sekarang ini lebih panas dibanding beberapa tahun yang lalu? Nah, menurut kalian, mengapa udara sekarang terasa semakin panas? Nanti kita akan menemukan jawabannya bersama-sama melalui pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu merupakan kenaikan suhu rata-rata bumi yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan suhu tersebut terjadi karena semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer sehingga panas matahari tidak dapat keluar kembali ke luar angkasa. Akibatnya, suhu bumi menjadi semakin panas setiap tahunnya. Juga es di kutub mencair, permukaan air laut meningkat, cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, anak-anak, Ibu di sini ingin bertanya, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Jadi, pemanasan global ini berasal dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang menyebabkan suhu bumi meningkat dan memicu perubahan iklim. Nah, yang pertama itu ada penebangan hutan. Hutan ini menyerap karbon dioksida. Ketika pohon ditebang secara berlebihan, jumlah karbon dioksida di udara meningkat sehingga bumi menjadi lebih panas. Yang kedua, asap kendaraan bermotor. Mobil, motor, dan truk ini menghasilkan gas karbon dioksida. Semakin banyak kendaraan yang digunakan, semakin banyak juga gas rumah kaca yang akan dilepaskan ke udara. Yang ketiga yaitu asap pabrik. Pabrik menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara yang menghasilkan asap mengandung gas rumah kaca. Yang keempat, pembakaran sampah. Membakar sampah menghasilkan asap dan gas yang berbahaya yang mencemari udara. Yang kelima yaitu penggunaan listrik berlebihan. Sebagian listrik masih dihasilkan dari pembakaran batu bara sehingga penggunaan listrik ini yang berlebihan akan meningkatkan pemanasan global. Lalu Ibu ingin bertanya, apa dampak dan solusi dari pemanasan global? Nah, untuk dampak pemanasan global ini menyebabkan banyak perubahan pada bumi. Di antaranya yang pertama ada suhu udara semakin panas. Jadi cuaca itu menjadi lebih panas daripada biasanya. Yang kedua, es di kutub mencair. Es di daerah kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. Yang ketiga, banjir. Naiknya permukaan laut dapat menyebabkan banjir di daerah pesisir. Yang keempat, kekeringan. Musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga air semakin sulit diperoleh. Yang kelima, perubahan iklim. Musim hujan dan musim kemarau menjadi tidak menentu. Yang keenam, itu terganggunya kehidupan makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan kesulitan beradaptasi dengan perubahan suhu. Lalu, cara untuk mengurangi pemanasan global dengan cara yang pertama menanam pohon. Yang kedua, menghemat listrik. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidak digunakan. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan. Yang kelima, itu berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya dekat. Yang keenam, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, mendaur ulang sampah. Yang kesembilan, tidak membakar sampah. Dan yang terakhir ke-10, menghemat penggunaan air. Jadi, menjaga bumi itu bukan hanya tugas untuk orang dewasa, tetapi juga tugas untuk kita semua. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena berdasarkan fakta. Peristiwa tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, maupun budaya. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, ataupun pemanasan global. Tujuan dari teks eksplanasi ini memberikan informasi kepada pembaca agar memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, berisi informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketiga, menggunakan hubungan sebab dan akibat. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku. Dan yang kelima, bersifat informatif. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama, persyaratan umum. Persyaratan umum ini berisi penjelasan umum mengenai fenomena yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi proses terjadinya peristiwa, penyebab, dan dampaknya. Dan yang ketiga penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau upaya yang dapat dilakukan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh menentukan struktur teks eksplanasi. Temanya pemanasan global. Teks eksplanasi ini memiliki 3 unsur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Lalu kalian lihat baik-baik ya, apa saja sih contoh pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Untuk pernyataan umum itu seperti pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka waktu yang lama. Fenomena ini terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrous oksida. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim dan kehidupan makhluk hidup di bumi. Kenapa itu disebut pernyataan umum? Karena berisi tentang pengertian atau gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Lalu, menjawab pertanyaan apa itu pemanasan global. Nah, jadi itu disebut pernyataan umum. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Contohnya seperti pemanasan global terjadi melalui proses sebab akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan dari kendaraan, industri, dan pembangkit listrik menghasilkan gas rumah kaca. Gas tersebut menumpuk di atmosfer dan membentuk lapisan yang menahan panas matahari. Akibat suhu bumi meningkat. Dampaknya antara lain seperti di kutub mencair, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan tegangannya ekosistem. Kenapa itu disebut deretan penjelas? Karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa, memuat hubungan sebab dan akibat, dan berisi penyebab. Lalu ada juga dampak pemanasan globalnya. Jadi itu disebut dengan deretan penjelas. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Contohnya seperti penanaman global merupakan masalah serius yang mengancam keberlangsungan hidup di bumi. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan hemat energi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, menanam pohon, dan mendaur ulang sampah. Kesadaran dan tindakan kita hari ini sangat berpengaruh bagi masa depan bumi. Kenapa itu disebut dengan penutup? Karena berisi kesimpulan dan pendapat penulis, lalu memuat upaya atau solusi untuk mengatasi masalah. Jadi itu termasuk penutup. Dari sini anak-anak paham ya apa maksud dari teks eksplanasi itu, lalu ciri-cirinya, juga struktur teks eksplanasi. Jika kalian sudah paham, di sini Ibu memiliki soal untuk kalian kerjakan.
Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat poster dengan judul "Ayo Selamatkan Bumi dari Pemanasan Global". Poster ini dapat berisi gambar bumi, pohon, tempat sampah, atau orang-orang yang menanam pohon. Juga bisa pesan-pesan ajakan seperti kurangi sampah dan plastik, sayangi bumi kita, ataupun hemat listrik. Nah, kalian gunakan ya kreativitas kalian agar poster menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Hai anak-anak, kita sudah belajar tentang pemanasan global. Sekarang mari kita refleksikan sebentar. Hari ini kita telah mempelajari apa saja? Pemanasan global, penyebab pemanasan global, lalu dampaknya, dan solusi untuk mengurangi pemanasan global. Nah, semoga setelah pembelajaran ini kita semua semakin peduli terhadap lingkungan dan mulai menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai latihan, Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, belajar, dan terus jaga lingkungan agar bumi kita tetap sehat untuk masa depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.